Mereka tuh secara histori dan ideologi memang NII gitu. Jualannya khilafah, pasti begitu mereka. Cara ngejawabnya bagaimana? Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Jawabannya gitu aja, Pak. Makanya Pak Profesor Mahfud MD itu nantang. Oke, kata Pak Mahfud, siapa yang berani nunjukin dalil? Satu aja, saya kasih hadiah. Udah berapa tahun tuh beliau saya embarakan. Tidak ada yang berani nyambut satupun. Loh, kok kita masyarakat muslim di Indonesia ini mau dibohongi? Kok mau dimanipulasi? Makanya yang ngomong begini memang harus ustadz, Pak, harus kiai. Para kiai, para ustadz harus ngomong sekarang. Jangan biarkan terlalu lama umat kita ini dibohongi oleh pengasuh-pengasuh khilafah itu. Harus ngomong kita sekarang. Ajaran dari mana yang mewajibkan menegakkan khilafah itu? Subhanallah. Ini luar biasa gitu ya. Seantero dunia internasional ini. Tadi mereka bisa begitu kan karena di Indonesia. Malaysia langsung terikung. Arab Saudi hukum pancu. Jajal pakai bendera hitam di Arab Saudi, kelar hidupnya, pasti kelar. Kita aja sebetulnya terlalu demokratis. Makanya saya baca-baca itu Perpu udah mau terbit ini, Pak. Setuju saya itu. Semua aliran, semua paham, semua kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI, anti UUD 45, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira, Pak? Tepuk tangan dulu. Ya kan yang kita butuhkan payung hukum sekarang kan, biar nggak melanggar HAM. Polisi ini takut betul nembak sekarang nih soalnya, Pak. HAM-nya itu, apalagi udah viral. Waduh, viral tuh bingung ya, Pak. Udah viral itu sama komandan salah gitu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Karena ngapa? Ya HAM-HAM inilah sebetulnya itu. Ya bukan berarti kita nggak ini sama HAM ya. Cuman tadi ya kayak contoh itu, HAM-nya kadang ambigu juga. Kayak pelaku predator yang memperkosa santrinya itu, yang di Bandung itu, Pak. Malah Komnas HAM ngebelain dia, nyebelin banget pikir saya dunia ini. Allahu Akbar. Jadi kembali lagi bahwasanya penipuan itu. Khilafah itu penipuan. Dari mana mereka punya dasar itu semua? Al khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah di tengah-tengah umat itu cuma 30 tahun kata Nabi, enggak lebih. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24. Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Itu mamulkun, habis itu kerajaan. Habis kerajaan baru demokrasi. Wah, demokrasi ini sistem yang sangat canggih. Zaman kerajaan, ya baru bisa diganti raja kalau rajanya mati. Pikir anaknya, papa gue ini nggak mati-mati, racun aja lah kan gitu. Ganti anaknya. Ini bener Pak kejadian di zaman kerajaan kan? Hanya demokrasi, di mana pergantian kekuasaan itu bermartabat. Hanya di demokrasi sebetulnya. Tapi orang banyak mengkafir-kafirkannya sebagainya. Menyanjung-nyanjung khilafah, dia nggak baca perang Jamal, perang Siffin, atau baca perang Ka'bah. Zaman kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, gubernur Mekah perang melawan Raja Bani Umayyah. Perang itu dalam Ka'bah, Pak, dalam Masjidil Haram maksud saya. Itu pakai ketapel lontar api. Masjidil Haram itu terbakar, Ka'bah itu rontok separuh kalau mau tahu. Bayangin. Itu pasca Nabi kan, pasca sahabat ya, zaman tabi'in. Seandainya terjadi zaman sekarang, Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh, apa kata dunia, Pak? Tapi itu pernah terjadi. Setelah zaman pasca sahabat Nabi. Apa sebabnya? Bukan agama. Sebab utamanya politik. Itulah bahayanya politik mengatasnamakan agama. Karena orang akan membunuh orang lain mengatasnamakan agama. Luar biasa itu. Nah, ini konten-konten ini harus kita sebarkan sebetulnya. Hitam jualannya, Pak. Nah ini kebohongan paling besar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Ratusan juta orang Indonesia ditipu oleh mereka dengan istilah bendera tauhid. Sekarang begini, sejak kapan ada bendera tauhid itu? Zaman kita ngaji kecil nggak ada kan, Pak? Di pondok nggak pernah saya belajar tentang bendera tauhid itu. Kita kok ditipu ya? Mengapa mereka labeli bendera tauhid? Biar nanti kalau polisi menyita bendera tauhid, mereka bakal urusan fitnah sama pakar-pakar, Pak. Mereka itu pakar-pakar dalam urusan fitnah. Segala cara, makanya hati-hati polisi bertugas ya, Pak. Sedikit saja berbuat salah, mereka viral kan. Siapapun, apalagi lawan-lawan. Saya ambil contoh sederhana. Kasus penggeledahan terduga terorisme di Kota Metro. Apa di framing di media sosial, di grup-grup masjid di Bandar Lampung,
polisi menyita Al-Quran. Semua jamaah masjid mencaci maki polisi, Pak. Dasar keterlaluan, udah kafir dia itu. Orang Islam kok Quran aja disita. Padahal habis ngegeledah, kan petugas Densus tanya, "Ibu ada titipan nggak sama untuk suami ibu?" Kata istrinya, "Iya, saya nitip Al-Quran, nitip madu sama habatus sauda." Nah, itu yang dikatakan penyitaan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu fitnah itu, Pak. Nah, yang kemarin ini rame banget ya. Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Masuk kamar santri yang para santriwatinya belum pakai baju. Pak, di grup-grup WhatsApp, terutama di grup-grup masjid, Masya Allah, luar biasa fitnah itu ya. Semua orang mencaci polisi, Pak. Dasar togut, dasar kafir, murtad, semua mereka itu. Begitu kalimat-kalimatnya. Untung petugas kan punya buktinya. Video pemeriksaan, minta izin ibu, kami melaksanakan perintah undang-undang, akan melakukan penggeledahan. Sopan bukan main, dan tidak ada polisi yang masuk kamar santriwati. Bahkan dalam penggeledahan bawa poluan semua. Nah itu, kalau nggak ada video itu, Pak, apa kata dunia ini? Seantero Indonesia ini fitnah merajalela, tapi yang namanya fitnah, sisanya masih ada. Ya ibarat santri dinasihati kiai, ngapa kamu nggak boleh menyebar hoax, berita bohong, fitnah. Perumpamaannya begini, ini kemoceng, bulu ayam. Kamu jalan sampai ke sungai, lepas satu persatu. Satu persatu sepanjang jalan, lepas satu persatu. Sampai habis. Begitu sampai di sungai sudah habis, kamu balik lagi. Kumpuli lagi bulu ayam yang sudah kamu lepas tadi. Serahkan ke saya. Begitu diserahkan, Pak, enggak nyampe 10%. Pak Yai, cuman segini yang terkumpul. Mana yang lain? Udah diterbangkan angin, enggak ketemu lagi. Itulah bahayanya fitnah. Berita bohong. Sekuat apapun cara kamu memperbaikinya, kalau sudah terlanjur tersebar, susah untuk memperbaikinya. Makanya wajar kalau Nabi mengancam, Pak, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Hati-hati. Dan bayangkan, Pak, banyak masyarakat kita ini belum sadar ber-Android ini, belum sadar bermedia sosial. Sama Pak Wakasari tadi ngobrolkan tentang penusukan Syekh Ali Jaber ya. Itu kan jelas orang depresi, Pak. Tapi gara-gara framing di media sosial, penegak hukum takut kan ngelepasinnya, takut dibully. Bener kan? Dilema buah hasil malakama ini. Padahal benar-benar orang depresi. Takut nanti, wah polisi membebaskan PKI. Wah dianggap gila. PKI framingnya, Pak. Subhanallah. Balik lagi ke bendera hitam. Saya langsung masuk ke nas dulu, bendera hitam. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Tuh, ini langsung, Pak, bendera hitam, bukan bendera tauhid ya, bendera hitam. Bendera tauhid itu kebohongan saja. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan sekali-kali ikut-ikutan mereka. Peringatannya segitunya, Pak. Karena itu kelompok bendera hitam palsu. Ada polisi yang nanya, Ustaz ngomong palsu, berarti ada yang asli dong bendera hitam. Ada, Pak. Kapan itu? Nanti kalau Imam Mahdi memimpin pasukan melawan Dajjal, baru asli. Tapi ingat, zaman itu akan tiba kalau Dajjal sudah menjajah. Dajjal sudah menjajah, semua negara sudah bubar, Pak. Indonesia sudah bubar, Amerika sudah nggak ada lagi, Tiongkok nggak ada lagi, Eropa nggak ada lagi. Karena apa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Semua negara lumpuh. Nah baru nanti ada bendera hitam, tapi bukan bendera HTI, bukan bendera ISIS, bukan bendera Al-Qaeda, pasukan Imam Mahdi. Cuman tandanya apa? Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini hujan, udah mendung ini, Pak. Ntar lagi hujan. Artinya kalau turun hujan ucapkanlah alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Setidaknya begitu, ngapain orang ngayal ke bendera hitam? Namun qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras sekali. Kazuburil hadid, kelasnya bagaikan baja. Nggak bisa diceramahi mereka itu, Pak. Ngelawan, nimpuk. Ya, kemarin di Bandar Lampung bulan lalu, saya langsung ngamuk-ngamuk. Kata saya jangan ngamuk-ngamuk, Pak. Diskusi nggak berani, tapi
Kita diskusi gitu. Jangan ngamuk-ngamuk macam begitu. Nantang-nantangnya di media sosial sampai sedemikian rupa. Subhanallah. Tapi memang resiko. Yang nggak tahan itu orang di belakang saya, Pak. Banser, pagar nusa. Kata saya, jangan diladen. Tugas kita dakwah, bukan buat gagah-gagahan. Betul nggak kira-kira? Kalau masalah hukum, ada penegak hukum. Jangan main hakim sendiri, kata saya. Kita konsisten dakwah. Ini kabar gembira ya Pak. 120 anggota JI Lampung ikrar setia NKRI. 120, banyak itu Pak. Ini bukan terduga, bukan tersangka, orang masih bebas. Jadi sekarang kita bina terus ya Pak, kerja sama-sama Densus 88 Mabes Polri, yang turun langsung Pak Irjen Pol Martinus Hukum langsung turun Pak, untuk 120 orang ini. Kemarin kita bina, sekarang kita bina juga. Baik benar negara ini Pak. Mereka nggak punya usaha dikasih modal, baik betul. Terduga-terduga itu, anaknya disekolahkan, kadang-kadang bikin iri Pak. Yang di Metro TX Napiter dimodalin 200 juta. Polisi yang iri, kata Babin, coba gua yang dikasih 200 juta itu. Kok malah teroris yang dikasih 200 juta? Negara kita ini terlalu baik sama mereka itu Pak. Tapi mereka kalau nggak sadar, kebangetan itu kalau nggak sadar-sadar juga. Emang keterlaluan itu. Kita ceramahi mereka dengan cara yang lembut, kita sentuh. Banyak juga di antara mereka yang nangis Pak, menyadari itu semua. Tapi hulunya selain eksklusivisme, ekstremisme, membenturkan antara bernegara dan beragama. Itu sudah ciri itu Pak, ciri kelompok ekstrim. Nah sekarang kita naik ke puncak. Di poin ketiga, yakni radikalisme terorisme. Karena radikalisme itu pemikiran, terorisme itu kan aksinya. Dan dia satu paket sebetulnya. Nah terorisme ini saya ingin ngutip pernyataan BNPT begini. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun. Setuju gak kira-kira? Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Yang ada bahwasanya kelompok teror yang mendompleng ajaran agama, jawabannya iya. Dan biasanya yang didompleng mereka kelompok agama mayoritas. Makanya teroris itu ada di semua agama. Saya ambil contoh sederhana, OPM kan teroris itu. Saya syukur benar pemerintah menetapkan OPM organisasi teroris itu. Karena ngapa, kita ini masih negara berkembang ya Pak. Intervensi Barat itu luar biasa ya. Sebenarnya kalau nggak diintervensi Barat selesai itu kan gitu ya. Karena faktor Barat sih sebetulnya ya. Jadi saya bersyukur ditetapkan sebagai organisasi teroris. Teroris di sana karena kelompok agama mayoritasnya Kristen mengatasnamakan agama Kristen dan mengatakan ingin membuat negara Injil. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya di India, teroris radikalisnya beragama Hindu. Masih hangat kejadian 25 Desember kemarin. Jemaat gereja sedang Natalan diserang kelompok Hindu radikal. Sampai dihancurkan gerejanya. Beragama Hindu. Di Myanmar ada biksu Buddha yang sangat rasis dan radikalis. Dia berjubahkan biksu membantai umat Islam di Rohingya. Padahal di agama Buddha itu membunuh nyamuk aja nggak boleh kan? Saking cinta kasihnya agama Buddha. Tapi dia mengatasnamakan Buddha untuk membantai orang lain. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan, diberondong pakai senjata. Terorisnya beragama Kristen. Nah ISIS, beragama Islam. Al-Qaeda, Islam. JI, Islam. JAD, Islam. NI, Islam. Tapi lebih banyak jumlahnya ya Pak ya. Nah ini tugas kita sebetulnya. Untuk menyelesaikan ini. Dan saya berharap tidak ada satupun tokoh agama Islam yang bikin pernyataan seakan-akan membela teroris. Makanya Pak Anwar Abbas itu langsung saya kritik terbuka itu Pak. Kok bisa dia bikin pernyataan itu? Ya bikin kipas-kipas dong terorisnya kalau begitu modelnya. Saya selalu menganalogikan begini Pak. Ada orang berbuat kriminal atas nama keluarga kita. Marah nggak kita? Marah kan? Nah ada orang berbuat kriminal mengatasnamakan Islam. Yang mestinya marah itu orang Islam dong. Yang mestinya marah memerangi mereka semua. Karena sudah membajak ajaran Islam. Kan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalil. Adakah perintahnya memerangi teroris? Nah ini bekal polisi. 2 hadis yang hendak saya sampaikan. 1. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Makanya muda-muda mereka itu Pak, yang direkrut mereka. Usianya masih muda-muda. Sufahaul ahlam, otaknya sudah dicuci. Rusak otaknya. Pakai metode cuci otak. Dan cuci otak itu siapapun bisa kena. Buktinya ada polisi yang berangkat ke Suriah,
ikut ISIS. Polwan kemarin ya Pak yang tertangkap di Bandara Juanda, hampir jadi pengantin ngebom. Polwan aja bisa ya, ternyata sedemikian rupa. Bisa kecuci semua, jadi nggak kenal siapapun. Apa yang jadi teroris itu orang miskin, yang ditangkap kemarin kaya semua itu Pak. Ada yang rumahnya mewah kayak rumah gubernur, kaya mereka itu. Apalagi yang di JI ya, JAD yang melarat itu, kaki limanya JAD. Kalau JI bintang 5 katanya, saking sugih-sugihnya itu. Balik lagi, otak mereka sudah rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, tapi dia menipu kalian kata Nabi, karena selalu berkata atas nama Quran hadis. Makanya bapak-bapak yang sudah sedang belajar agama, saya sumbang saran saja, hati-hati Pak belajar agama. Enggak semua orang bicara Quran hadis itu benar-benar sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Oh ini mah mantap Ustaz, Quran hadis. Tapi dikit-dikit ngomong agama bid'ah, dikit-dikit ngomong agama bid'ah. Hati-hati Pak, itu ngerusak itu. Itu eksklusivisme sebetulnya. Apalagi tadi membenturkan agama dengan bernegara, itu bahaya itu. Jangan macam-macam, hati-hati. Karena mereka nipu kita. La yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka itu kata Nabi enggak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Hari ini dia sholat bersama kalian, hari ini, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Sholatnya selalu di saf yang pertama di belakang imam, Abdurrahman bin Muljam. Hari ini dia sholat di belakang Khalifah Ali. Besok subuh dia menikam lehernya Khalifah Ali. Ketika Abdurrahman bin Muljam disuruh taubat, apa jawab dia? Ngapain saya taubat? Saya tidak pernah berbuat maksiat seumur hidup saya. Dan saya sudah sukses membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Ramadan apa? Lagi ngimami sholat subuh, Imam Ali itu dikafirkannya dan dihalalkan darahnya. Abdurrahman bin Muljam sampai mati dia enggak tobat. Maka wajar kalau Nabi mengatakan kilabunar. Khawarij teroris itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah berkhutbah sekasar ini kecuali tentang terorisme. Enggak pernah. Kan kasar banget nyebut anjing itu kan. Orang Jawa aja ngedengarnya enggak enak. Makanya orang Jawa ngomong kiri neraka. Dialusin lagi Pak, segawan neraka. Saking halusnya dihalus-halusin. Itu kata Nabi. Bahkan mereka menghalalkan darah saudara non muslim. Kan ngebom gereja mereka kan, ngebom vihara. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya kata Nabi, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja enggak dapat. Makanya saya bingung, dari mana lah mereka dapat dalil ngebom gereja itu ya. Ngebom gereja, bunuh saudara non muslim itu padahal jelas betul nasnya. Jangankan surga, baunya aja enggak dapat. Nah, maka Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi khawarij teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jihad paling tinggi pahalanya kata Nabi, jihad melawan teroris. Maka jadi akhirat nanti Allah tanya, kamu kerjanya apa? Polisi ya Allah. Dinas di mana? Densus 88 ya Allah. Kerjaan kamu apa? Perang melawan teroris. Langsung masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Ini hadis loh Pak, bukan karangan saya. Jadi jangan kebalik. Masa terorisnya merasa berjihad, polisinya merasa nggak berjihad? Nah ini makanya Pak Wakapolda dan Pak Kapolda nyuruh saya ceramah ya bapak-bapak ini gitu loh. Jangan sampai bapak-bapak jadi polisi nggak merasa jihad. Gitu. Padahal jelas betul dalil-dalilnya kan. Malah kebalik, terorisnya yang merasa berjihad. Makanya kata saya yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur melawan teroris. Nah terorisnya bukan mati syahid, mati sangit. Kan sebentar lagi ini ya Pak, tayang film kasus lapas Brimob Kelapa 2 ya. Rutan ya. Ya Rutan Brimob Kelapa 2 yang 5 anggota Brimob yang disilet-silet sama teroris itu ya. Itu bulan-bulan inilah rilis filmnya kalau tidak salah ya. Bisa kita tonton ulang betapa lebih sadis dari film PKI mereka itu ya. Luar biasa sadisnya. Berteman sama Ibda Iwan. Ibda Iwan ini saksi hidup. Dia sih nebak bakal mati waktu itu. Karena udah disabik-sabik dianya. Dia hidup tuh gara-gara ditukar makanan kata dia. Sama narapidana terorisme itu, ditukar makanan.
tugas di Lampung kan. Kalau dengar cerita beliau tuh, aduh, saya jadi pengen nangis gitu, luar biasa. Kata saya, abang dendam nggak? Enggak Ustaz, saya nggak dendam kata dia. Itu sudah resiko tugas, luar biasa itu resiko tugasnya. Ini hadis pertama ya Pak. Hadis kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku kata Nabi. Yaqra'una al-Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Tuh Pak, bacaan Quran teroris itu lebih fasih dari kita. Makanya jangan minder kita itu. Ini dikasih sabda Nabi. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Khawarij itu Pak, sekali salat 5 jam, bacaannya 5 juz. Kata Imam Ali, 5 juz salat tahajud. Kita salat 5 juz gempor mah gempor Pak. Jangan sekali salat 5 juz. Saya pernah ngimamin siswa SPN periode yang lalu, sholat tasbih Pak, yang 300 kali tasbih itu. Begitu sujud Pak, nggak bangun-bangun sebagian siswa itu. Pikir teman-temannya mati dah dia. Kirain husnul khotimah matinya Pak. Ternyata begitu kita salam udah ngiler semua. Tidur sambil sujud ya, boro-boro mau sholat 5 jam ya. Sholat tasbih aja udah ketiduran semua. Ya wajar karena kurang tidur kan. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, di mana puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian kata Nabi pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amalan mereka. Tapi kata Nabi, yakinkan kalian fa idza kharaju faqatuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Oke, dikit lagi nih Pak, udah jam 2. Saya udah agak lapar soalnya. Dikit aja lagi. Nah, kalau bapak-bapak bingung betul, karena kan polisi ini tetap ya Pak, belajar agama di medsos, sholat ke masjid, dengerin khutbah, dengerin ceramah ya Pak. Kok banyak betul Ustaz perbedaan pendapat? Kalau bapak-bapak bingung betul, ada 2 solusi. Solusi pertama, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau kalian melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku kata Nabi, pilihan yang paling benar, ikutilah pendapat yang paling mayoritas. Jangan ikutin yang nyumput-nyumput Pak. Jangan ikutin yang minoritas. Jangan ikutin Islam yang nyumput-nyumput itu, yang kopar-kapir itu. Yang mayoritas itu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah. Makanya kalau kata Profesor Dr. Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. Setuju nggak kira-kira Pak? Karena inilah menjaga negara kita ini. Coba kita lihat di NU itu Pak, 100 juta lebih warga NU itu menjaga. Lihat banser-banser itu Pak, menjaga gereja. Wah itu mah tugas polisi. Bukan tak sekedar itu Pak. Mengapa banser ikut jaga gereja? Bukan untuk gagah-gagahan. Karena kita ingin tunjukkan muslim mayoritas harus melindungi yang minoritas. Makanya Banser Rianto yang meninggal pada misa malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2001. Ketika menjaga bantu bersama polisi jaga misa malam Natal, ada bom di bawah kursi jemaat. Rianto teriak, jemaat menyelamatkan diri. Begitu Rianto bawa bom meledak di pelukannya. Apa kata dunia internasional? Ternyata Muslim Indonesia adalah Muslim yang melindungi, Muslim yang rahmatan lil alamin. Maka pantas Rianto itu jadi pahlawan kemanusiaan, pahlawan rahmatan lil alamin. Tak sesederhana tuduhan orang, oh satpam gereja, subhanallah, sejahat itu mereka mengatakan itu. Padahal ini yang namanya kerukunan, kedamaian. Kita begitupun kalau kita minoritas kan. Teman saya dari NTT ya Pak ngomong, Ustaz tolong sampein sama umat-umat Islam yang mayoritas itu, kata dia, jangan semena-mena sama agama yang minoritas. Pada kejadian dulu gereja dibakar di daerah mana Pak? Di NTT orang Kristen minta izin Pak Ustaz, masjid mau kami bakar, izin. Nanti habis kami bakar kami bangun kembali. Kami hanya ingin menunjukkan bukan cuman Muslim mayoritas yang bisa membakar gereja, kami juga bisa bakar masjid. Ya diperkenankan bakar, habis itu dibangun lebih mewah dari bangunan sebelumnya. Subhanallah, kata dia, tolonglah jangan arogan. Memang Islam itu begitu Pak, rahmatan lil alamin.
Baik, yang terakhir. Andai kata bapak-bapak bingung, saya nggak mau ber-NU Ustaz, nggak mau ber-Muhammadiyah, nggak mau ber-LDII, nggak mau berjaulah. Bingung saya, banyak perbedaan. Ada pilihannya Pak. Ketika umatku sudah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. Yakni al-jamaah. Al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan Jamaah Tabligh, bukan Khilafatul Muslimin, bukan LDII. Tapi al-jamaah itu adalah negara. Karena pengertian jamaah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Kalau enggak mau bingung Pak, sudahlah, enggak usah pura sana pura sini, pilihannya cuma satu. Bela negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok yang paling selamat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa biar berkah. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah